Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Untuk saat ini kita akan membahas tentang currency uh, Euro Swiss, time frame-nya daily, basic atau kalau bicara tentang technical seperti ini seperti ini adalah analisa teknikalnya. Jadi melihat dari fase divergent saja maka kita bisa lihat bahwa ini akan continue nada higher ya. Continue higher pun dia naik pun juga akan bentuk new divergent di area ini, jadi akan ada divergent baru lagi di sini seperti ini. Nah, naik tapi tidak diimbangi dengan kenaikan daripada yang di sini. Nah, jadi seperti itu. Ini jelas sudah berfase divergent ya, karena lower low tapi tidak diimbangi dengan EWO yang semakin malah naik gitu ya. Tidak bisa mengikuti low sebelumnya gitu. Break di low sebelumnya, sehingga saat kecenderungannya adalah tentu di sini adalah secara daily dia naik. So next adalah kita bicara tentang penggabungan dua satu technical ya, satunya technical, satunya adalah secara SSI, Speculative Sentiment Index. Di sini saya pergunakan adalah SSI. Di Euro Swiss ini kalau kita melihat secara daily, ya, kita ambil dari harga ini saja. Secara SSI punya possibility bahwa dia masih berada di bawah MA ya. Jadi possibility sell masih cukup tinggi, dia masih berada di bawah MA. Walaupun dari sini dia sudah naik kisaran 400 poin lebih ya, dari harga low-nya ini. Sementara kalau melihat dari SSI-nya, ini adalah data SSI yang bisa saya share, teman-teman. Saya pakai FXCM untuk SSI plus 427 ya. Plus 427. Kita lihat dulu di sebelumnya ada enggak? Enggak ada. Oke. Jadi 427 SSI-nya di 427 ini ya. Nah, seperti ini. Ini possibility kemungkinan dia ngedrop itu cukup tinggi ya, sangat tinggi sekali. Mengingat biasanya SSI itu kan kontrarian ya. Dia SSI kan kontrarian. Secara teknikal harusnya candlestick ini berada di bawah, untuk target point ya, berada di bawah 0.0 ya, dia berada di bawah 0 ya. Oke, 427 sekarang kan. Nah, ini nantinya efeknya adalah dengan seperti ini, maka target yang realistis di Euro Swiss adalah berarti bahwa kembali ke lower low-nya dia punya. Bahkan mungkin akan lebih dalam lagi. Kita baca dulu di secara kita baca datanya, kita ambil dulu. Ada lagi enggak Euro Swiss? Ya ini Swiss 42 kan. Ya. Jadi 42 itu yang mana? 42 itu yang biru ini, yang hijau ini, sorry, biru apa hijau ini? Hijau ini ya. 42 itu yang ini. Jadi possibility dia drop itu cukup tinggi. Possibility Euro Swiss kembali ngedrop itu sangat tinggi sekali. Bahkan saya expected dia akan di bawah ini 95 atau di bawah lower low sebelumnya. Oke. Jadi nah, di sini pun apakah pertanyaannya sekarang, apakah dia akan break di higher dia punya di sini? Apakah akan di break di sini dia punya, akan di break?
sehingga nanti akan ada new divergence di harga ini, ataukah dari harga ini dia akan langsung price akan kembali low, break di very low ya. Saya yakin akan very low. Melihat dari fase SSI-nya di sini ya, ini 42, di 42 sekarang targetnya saya yakin akan bisa lebih dalam lagi. Memang sometimes kita harus holding posisi dengan sistem ini, kita harus holding posisi hingga sampai 200 poin karena memang daily yang kita pakai ya. Daily yang kita pakai. Di sini memang di sini kan terlihat dia nahan kurang lebih sekitar 200-an kan. Di sini kan, ya. Kalau kita lihat di harga ini, bentar ini saya tes, biar bisa digeser. Oke. Nah, kita menahan posisi yang di sini, nah sama dengan ini kan. Ini memang menahannya sekitar hampir 200 dari 97 ke 99, hampir 200 lebih. Kalau kita memakai nah, oleh karenanya SSI ini memang lebih jamik kalau kita gabungkan dengan pattern candlestick pattern ya. Candlestick pattern seperti ini kan ada bearish engulf di sini. Price bearish engulf belum bisa di break oleh sebelumnya, tidak bisa di break oleh setelahnya kan. Di sini kan dia ada apa ini di sini kan. Nah, ini kan ada bearish engulfing dia punya. Kan di sini ada bearish. Nah, selama dia naik, kita tahu SSI masih berada di kisaran angka 4 kisaran bermain dia kisaran angka 4 ya. Angka 4 plus di sini 4 plus, turun sedikit kemudian 4 plus. Kita tahu bahwa ketika dia naik dan ini memang masih bermain di angka 4, maka secara daily baru masuk apabila sudah ada candlestick yang namanya bearish engulfing di harga ini. Dan toh juga ketika sell di harga ini, sell posisi di harga ini setelah kemudian ada satu pattern di sini ya, engulfing di sini, dan esok harinya kita selling di harga 9880, at least sudah 180-an, tetapi ini pun masih running ya, dia masih running. Jadi another sell ketika ada bearish lagi, dan di sini ada bearish lagi, kemudian di sini ada bearish lagi. Karena apa? Karena kita membaca bahwa di SSI dia masih berada di atas 0. SSI masih berada di teritori positif, sehingga kalau saya mesti bilang possibility atau kemungkinan dia ngedropnya ini sangat tinggi sekali. Jadi ya kemungkinan dia ngedrop ke harga ini dia jatuh di bawah lower low sebelumnya di 9407 ini sangat tinggi ya. Jadi cukup tinggi sekali. So saya akan sangat menyarankan untuk short posisi di 0.9857 atau kisaran itu ya. Jadi short di 9857 ini karena apa? Alasan yang paling gampang untuk diambil ya di sini. Jadi secara SSI dia masih berada di teritori positif, sehingga karena ini SSI ini kita pergunakan sebagai satu contrarian, maka kita tentu hanya sell-nya kan, saya bilang tadi sell posisi kan hanya ketika terjadi bearish engulfing ya, seperti ini kan, hanya terjadi ketika ini masih positif kan, masih di area teritori positif, ini kita sell di harga ini di bearish engulfing, hanya sell di bearish engulfing aja, tanpa itu kita tidak sell. Ya di sini pun kita masih harus nahan kurang lebih sekitar dia naik ya dalam beberapa hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hari dia naik ya, kurang lebih sekitar 2 minggu pergerakan
2 minggu pergerakan euro Swiss masih terus naik ya, tetapi tidak ada memang baru melakukan opsi selling ketika ada lagi bearish engulfing seperti ini ya, seperti itu. Ini kalau kita bicara tentang SSI dengan hanya pakai indikator SSI itu juga sebenarnya sudah cukup gitu loh, sudah sangat cukup. Oke, coba kita bicara lagi tentang AUSI ya, AUGSD. Ini adalah posisi di AUGSD ya. Kita sekarang lihat di SSI-nya dia punya di AUSI plus 11. Artinya bahwa harga ini naik, AUSI naik. Tapi dia sudah plus 11 di harga ini. So harga 67 ini ya, harga kalau kita selling ya, kalau kita selling di harga ini, maka reason untuk sellingnya sudah dapat karena sudah ada bearish engulfing di sebelumnya. Ini sudah ada engulfing, ini sudah ada engulfing ya, walau dia sudah sebenarnya nutup hampir nutup gap ini ya, atau sudah nutup lah. Di sini ada gap kan, dia mungkin sudah nutup gap di sini. Nah, bisa selling di harga 67. Saya menyarankan tentu adalah short posisi ya, short di 0.6724 ya, short di 6724. Nanti shortnya kita di sini. Saya save dulu biar enggak ingat. Oke, jadi short di 6724. Terus misalnya naik, bagaimana kenaikannya pun kita melihat di SSI. Posisi SSI di mana? Posisi SSI masih di atas plus, di atas 0 atau sudah di bawah 0. Kalau misalnya masih di atas 0, maka masih safe untuk holding posisi selling lagi ketika ada opsi selling atau ada terjadi fase bearish engulfing lah, seperti itu. Jika terjadi fase bearish engulfing, maka ada satu opsi untuk sell lagi posisi di AUSI dolar ya. Ada opsi sell lagi, sehingga targetnya di mana? Targetnya nanti ketika di SSI dia sudah menunjukkan angka negatif, ini baru kita target. Itu adalah target yang saya bisa bilang target yang secara nyata bisa dilihat gitu. Kalau seandainya dia turun ya, kalau seandainya nanti dia turun di harga, ternyata turun di bawah lower low sebelumnya, dan SSI masih berada di atas 0, di atas 0, maka belum ada, justru belum ada opsi untuk close posisi. Kita masih terus menunggu hingga nantinya setidaknya separuh lah. Kalau kita ingin close, maka separuh posisi kita close, tinggalkan separuhnya lagi kita pakai stop loss plus ya. Stop loss plus di kalau nanti seandainya dari sini dia turun ya, dari sini dia turun ke harga ini, atau di lower low ya, kalau dia break di lower low sebelumnya, maka penempatan stop loss bisa ditempatkan di harga ini. Ini adalah stop lossnya. Maka kita akan dapatkan harga stop loss plus ini untuk secure kan lumayan, 067 dari ke 6063 sekitar 400 poin kan juga lumayan tinggi kita dapatnya. Nah, ini adalah apa ya, saya bilang ya secara daily lebih relevan lah ya, lebih relevan untuk memang karena kita time frame-nya daily jadi cukup tinggi, ya wajar lah kalau misalnya target poinnya cukup tinggi juga kan gitu.
target poinnya cukup tinggi, kita wajar lah, karena memang apa, kita time frame-nya juga pakai daily ya. Recent sell sudah dapat di sini, bisa short di 6724. Nanti apabila dia naik lagi, misalnya naik di 60690, maka perlu dilihat juga SSI-nya di mana. Kalau SSI ternyata masih berada di atas 0 di sini ya, nah ini adalah 0.0, di atas 0, maka kita masih safe untuk bisa short lagi posisi. Targetnya tetap nanti mungkin di bawah lower low, lebih lebih memungkinkan lah ya. Kita coba lihat yang lain dulu. Ini Euro Swiss, Aussie. Kita lihat yang dolar Swiss. Oke, kita lihat di dolar Swissnya. USD Swiss. Nah, ini adalah di dolar Swiss, teman-teman. Coba terbaca, ini saya mencoba membaca secara teknikal di Elliott ya. Oke, dolar Swiss ternyata di posisi plus, artinya bahwa safe, ngomong safe-nya, maka yang paling safe adalah kita short posisi di sini. Dia plusnya plus 3.23, sehingga lebih disarankan dolar Swiss ini adalah untuk opsi selling. Perlu dilihat bahwa possibility di Swiss ini dia bisa naik dari harga ini. Seperti yang tadi ya, yang saya sampaikan di Euro Swiss, dia bisa aja sampai di harga sini naik sekitar kisaran 200 poin sebelum nanti ngedrop lagi. Sangat possibility itu masih cukup baik. Sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi di harga ini. Nah, melihat di daily, teman-teman, pertama sell di harga ini bisa, jadi sell di 9499 short posisi ya, saya tulis di sini, short juga di 0.95 lah ya, 00 biar enak. Nanti kan ya, short di sini. Kenapa dia turun naik hanya untuk sampai dikembali lagi ke biasanya kembali lagi ke candlestick, kemudian biasanya akan turun lagi dari harga ini ya. Dari harga ini dia bisa turun seperti ini, sangat mungkin. Nah, lebih disuka memang kalau Euro Swiss dia dolar Swiss not low lagi, karena melihat dari melihat secara chartnya, memang saya lebih cenderung chartnya di sini membacanya memang belum ada di bearish di sini ya. Bearish sudah terjadi di sebelumnya. Kalau kita sell di harga ini, maka kita dapat kurang lebih sekitar 100-an lah, 100 poin. Tapi lebih karena melihat dari data SSI, kita lihat di sini ya seperti ini. Jadi sell posisinya terjadi ketika adanya divergent bearish signal di sini, kita sell di sini ya. Memang harus nahan sih, kalau di 98 kan 200 poin lumayan kan. 200 poin kan di sini. Kita lihat di chartnya saja. Nah, di sini. Ini kita samakan ya. Sepertinya yang diambil yang ini. Ya. Oke, kita samakan di chartnya. Nah, ini. Oke, sama kan? Ini yang ini sama dengan yang ini kan. Ya. Oke. Ini daily. Oke, bentar. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1. Oh, ini. Ya, oke, ini. Chartnya yang ini. Oke, chartnya ternyata nah yang ini kan. Nah, ini short posisi terjadi di harga ini 97 ya, 97, kemudian dia naik. Nah, coba di sini
Kita lihat kenaikannya, kita sell kan di sini. Dia naik totalnya berapa ini? Oh, sorry, agak ruler. Di sini dia naik itu kurang lebih sekitar 300 poin ya. Memang naiknya tinggi 300 poin. Nah, melihat di sini maka sell posisi hanya terjadi ketika terjadi bearish saja. Jadi di sini kita sell ya, di sini adalah area sell karena ada bearish engulfing, sorry. Ini sell kasih warna merah nih. Oke. Nah, ini sell. Kemudian di harga ini ada bearish lagi, ini kita sell di sini ya. Oke. Kemudian sell lagi yang di sini sama, nggak perlu lah tambah. Kemudian sell lagi di harga ini. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 sell. Kita memang nahannya memang posisi nahannya terus terang tinggi teman-teman, karena sekali lagi kita harus melihat bahwa time frame yang kita pakai adalah di sini adalah daily, sehingga wajar kalau sampai 300 atau 400 poin. Makanya kalau teman-teman melakukan opsi short posisi perlu dilihat juga marginnya ya. Marginnya jangan terlalu big lot lah, karena ini kita harus bisa menentukan seandainya dia naik 400 cukup gitu loh, kapitalnya cukup. Kalau dia naik 400 kapitalnya cukup, misalnya kita ngitungnya seperti itu. Dan ini terjadi di harga ini, dan dia terjadi di harga ini ya. Dia terjadi di harga ini terjadi di sini ya. Nahannya tinggi, memang kita nahannya cukup tinggi 400 poin dari harga. Kalau sell di short di sini ya, memang kan RSI kan juga masih berada di atas 0 sehingga bisa di short. Nah, ini baru terjadi, toh risk rewardnya belum dapat sih ya. Sudah, kalau risk reward 1-1 sih dapat ya, 1-1 mungkin dapat ya. Tapi tetap kita melihatnya di sini tidak pakai risk rewardnya, tapi kita melihat opennya dengan ketahanan yang kita punya. Kita harus mempersiapkan kira-kira bisa menahan sekitar 300 atau 400 poin ya. Kemudian baru nanti bisa short lagi posisi seperti itu. Jadi silakan diperhitungkan kira-kira lot yang dipakai berapa. Nah, ini tergantung dari teman-teman sendiri. Oke, nanti mau pakai lot berapa, ya, silakan ditentukan sendiri. Tapi yang jelas bahwa ini adalah sistem SSI yang harus berani untuk menahan posisi hingga lumayan lah ya, lumayan tinggi. Tapi juga misalnya shotnya di sini dapatnya kan juga di sini sekitar 500-an lah ya. 1, 2, 3 opsi, 3 open cukup tinggi. Oke. Jadi makanya saya berani rekomkan sell di 09500 0.9500. Nanti akan sell lagi apabila dia naik. SSI tetap ya, SSI masih berada di atas 0, tetap di SSI masih di 0, maka saya akan berani untuk merekomkan kembali selling posisi dengan melihat adanya bearish engulfing, terutama di, nanti kita lihat di A4. Di A4-nya ada enggak gitu. Nanti kita lihatnya tetap di A4, enggak ada masalah. Untuk melihat posisi awalnya. Oke. Itu teman-teman yang bisa saya share untuk malam hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel.
Ini adalah WhatsApp number saya. Apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WhatsApp number. Apabila teman-teman ada kerjasama apapun jenisnya bisa sampaikan di WhatsApp ini, nanti kita jawab satu persatu ya. Juga bisa lewat kolom komentar di bawah. Biasanya saya lebih cepat menjawab yang di sini. Kalau di kolom komentar kadang tertutup dan lain sebagainya. Kadang saya juga lupa. Tapi kalau di ini kan handphone kan selalu di bawah, jadi akan selalu dilihat kalau di WhatsApp number. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe, and have a nice day. Bye-bye.